Selamat sore Ibu Rinjani dan teman-teman. Saya dari kelompok L akan mempresentasikan chapter 5 dari buku B yang berjudul tentang client acceptance. Nah, saya Krisyanti Dewi, saya akan menjelaskan the first step on the journey to the operation. Fase penerimaan klien audit memiliki dua tujuan. Satu, pemeriksaan klien yang diusulkan untuk menentukan apakah ada alasan untuk menolak kontrak. Kedua, meyakinkan klien untuk mempekerjakan auditor. Nah, prosedur menuju penerimaan klien adalah memperoleh pengetahuan tentang bisnis klien, memeriksa persyaratan etika perusahaan, dan kompetensi teknis. Menentukan kemungkinan penggunaan profesional lain, komunikasi dengan auditor pendahulu, persiapan proposal klien, penugasan staf, dan pengajuan ketentuan perikatan dalam bentuk surat keterlibatan audit. Auditor harus berhati-hati dalam menerima klien untuk diaudit. Karena tanggung jawab hukum dan profesional perusahaan akuntansi dapat menyebabkan masalah serius dan mahal. Beberapa perusahaan audit menolak untuk mengaudit suatu perusahaan karena seperti yang kita tahu, pada tahun 2018 ada sebuah kejadian di Indonesia di mana salah satu perusahaan besar Indonesia yang bernama Garuda Indonesia, di mana auditornya telah dicabut masa pengauditannya karena membuat salah laporan auditnya dengan membuat yang harusnya pengeluaran dijadikan pemasukan oleh si auditor, sehingga dia disuspend dan tidak boleh mengaudit perusahaan manapun selama 12 bulan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang audit klien. Audit klien ini hubungan perusahaan audit klien bukan jalan satu arah, di mana perusahaan audit mengevaluasi klien dan kemudian menilai klien dapat diterima, mengirimkan surat keterlibatan yang menuju kesepakatan. Pasar untuk layanan audit kompetitif seperti dalam bisnis lain, ada klien yang sangat diinginkan dengan siapa perusahaan audit ingin memiliki hubungan audit. Jadi, setiap perusahaan audit pasti ingin mengaudit salah satu perusahaan yang besar dan terkenal, karena itu untuk mempromosikan perusahaan audit tersebut. Meskipun tidak selalu demikian, perusahaan audit menyiapkan dan menyerahkan proposal. Maka dari itu, setiap perusahaan audit memberikan proposal yang banyak kepada semua perusahaan agar mau bekerja sama dengan perusahaan audit yang ada. Selanjutnya, step in the client acceptance process. Dalam bab ini membahas pentingnya memperoleh pemahaman awal tentang klien untuk mengevaluasi latar belakang klien dan risiko yang terkait dengan penerimaan klien. Harus juga ada pemahaman tentang hubungan auditor dengan klien untuk memungkinkan auditor mempertimbangkan apakah persyaratan etis dan profesional dapat terpenuhi. Itu adalah langkah kedua dalam proses penerimaan klien. Jadi sebelum kita menerima klien, jadi step pertama kita menerima klien. Step kedua, kita mempertanyakan apakah kita bisa tetap profesional dan independen sesuai dengan persyaratan etis yang kita tetapkan dalam diri kita. Itu ada step kedua. Kalau misalnya menerima klien ini, kita bisa nggak sih tetap profesional? Nah, selanjutnya neraca bab menyangkut penerimaan oleh klien disebut pihak yang bertanggung jawab dalam hal layak jaminan. Perusahaan audit harus menulis dan menyajikan kepada klien proposal perjanjian. Bab ini juga membahas komponen dari proposal keterlibatan klien untuk klien yang sudah ada dan yang baru, dan secara singkat membahas standar kualitas organisasi internasional untuk standarisasi ISO 9000 dan bagaimana itu berlaku untuk perusahaan audit dan layanan keterlibatan. Selanjutnya, evaluate in the client background. Sebelum kita menerima klien, kita harus cek dulu bagaimana latar belakang klien. Seperti kita mengidentifikasi, memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang mungkin memiliki pengaruh signifikan
terhadap laporan keuangan, lebih khusus lagi, menempatkan penerimaan klien dalam hal mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul dalam mengambil klien dan menyarankan agar perlindungan ditetapkan. Alasan utama untuk memperoleh pemahaman ini dari sudut pandang auditor, pertama, untuk mengevaluasi resiko perikatan yang terkait dengan penerimaan perikatan khusus. Kedua, untuk membantu auditor dalam menentukan apakah semua persyaratan profesional dan etika. Auditor hanya memperoleh pengetahuan tentang pendahulu klien selama fase penerimaan klien. Setelah perikatan diterima, auditor akan melakukan pencarian yang lebih luas untuk mengetahui klien bisnis dan industrinya. Auditor dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap klien baru dan yang sudah ada dengan mengunjungi tempat mereka, meninjau kembali laporan keuangan tahunan, berdiskusi dengan manajemen dan staf klien, dan mengakses berita publik dari database informasi publik, biasanya melalui internet. Jika klien sudah ada, kertas kerja tahun sebelumnya harus didiskusikan dengan manajemen dan staf klien penting untuk mengevaluasi tata kelola pengendalian internal dan risiko yang mungkin terjadi. Diskusi-diskusi ini dapat mencakup mata pelajaran seperti perubahan dalam manajemen struktur organisasi dan kegiatan klien, peraturan pemerintah saat ini yang mempengaruhi klien, perkembangan bisnis saat ini yang mempengaruhi klien seperti faktor sosial, teknis, dan ekonomi saat ini atau keuangan yang akan datang kesulitan atau masalah akuntansi, kerendahan dari laporan keuangan entitas terhadap salah saji material karena kesalahan atau penipuan, keberadaan pihak-pihak terkait, bangunan baru dan tertutup, dan fasilitas pabrik. Perubahan terbaru atau yang akan datang dalam teknologi, perubahan dalam sistem akuntansi dan sistem pengendalian internet. Selanjutnya, new client investigation. Sebelum menerima klien baru, perusahaan audit akan melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menentukan apakah klien dapat diterima dan apakah auditor dapat memenuhi persyaratan etika, independensi, kompetisi yang spesifik. Sumber informasi di luar yang disebut untuk klien yang baru dan keberadaan klien tersebut termasuk wawancara dengan pengacara lokal. Terkadang auditor dapat menyewa penyelidik profesional atau menggunakan departemen akuntansi forensik untuk mendapatkan informasi tentang reputasi dan latar belakang anggota klien. Jika belum ada auditor sebelumnya, investigasi yang lebih luas dapat dilakukan. Selanjutnya adalah continue client. Banyak perusahaan audit mengevaluasi klien yang ada setiap tahun. Selain penelitian yang dibahas di atas, auditor akan mempertimbangkan setiap konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit, jenis pendapatan dan biaya, sambil menunggu proses pengendalian antara perusahaan audit dan klien dan integritas manajemen. 3 faktor ini sangat mempengaruhi apakah hubungan akan berlanjut. Untuk keterlibatan yang berkelanjutan, auditor akan memperbarui dan mengevaluasi kembali informasi yang dikumpulkan dari kertas kerja tahunan sebelumnya. Auditor juga harus melakukan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi perubahan signifikan yang telah terjadi sejak audit terakhir. Misalnya, mungkin ada konflik peraturan antara lembaga pemerintah dan klien yang dapat mengakibatkan kegagalan keuangan klien dan mungkin pada akhirnya menyebabkan klien tidak dapat diterima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Silinia, NIM saya 2018-5202. Selanjutnya, ability to meet ethical and specific competence requirements. Berdasarkan evaluasi yang diperoleh mengenai latar belakang klien, auditor harus menentukan apakah semua persyaratan etis dapat dipenuhi sehubungan dengan perikatan spesifik. Mungkin prosedur yang paling penting dalam langkah proses penerimaan perikatan ini adalah verifikasi independensi auditor, mengingat fakta dan keadaan yang diidentifikasi dalam fase evaluasi klien ditentukan apakah auditor dan tim audit secara kolektif memiliki kompetensi spesifik yang diperlukan untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi auditor dalam audit.
Nah, buku Pandangan Etika untuk Akuntan Profesional dalam komentar tentang biaya menunjukkan ancaman kepentingan diri dapat dibuat jika biaya yang jatuh tempo dari klien audit tetap unpaid untuk waktu yang lama, terutama jika sebagian besar tidak dibayarkan sebelum penerbitan laporan audit. Nah, jika biaya yang tetap tidak dibayarkan setelah laporan dikeluarkan, perlindungan perlu ditetapkan. Misalnya, perlindungan yang mungkin adalah memiliki akuntan profesional tambahan yang tidak ikut serta dalam perikatan audit. Selanjutnya ada litigasi dan independensi. Pengaruh lain dalam kelanjutan hubungan adalah ketika ada litigasi tertunda antara klien dan auditor. Jika klien terlibat dalam litigasi dengan auditor untuk terus mengaudit klien, maka membahayakan independensi yang dimulai oleh si klien. Nah, proses persidangan pihak ketiga terhadap auditor akan membahayakan independensi. Adanya kompetensi khusus. Masalah kompetensi khusus dipertimbangkan dalam pertimbangan evaluasi klien pada langkah sebelumnya. Dari proses keterlibatan harus ada arahan, pengawasan, peninjauan, pekerjaan yang memadai di sebuah tingkatan. Nah, terus ada rotasi partner, yaitu di beberapa negara mitra audit harus dirotasi setiap tahun. Nah, dalam pedoman Uni Eropa, mitra audit harus dirotasi setiap 7 tahun sekali. Nah, kalau undang-undang dari Amerika Serikat mengharuskan mitra audit berputar setidaknya 5 tahun sekali. Grup audit. Nah, standar internasional ini, audit laporan keuangan grup, memberikan bantuan praktis kepada auditor dalam audit laporan keuangan grup. Selanjutnya adalah use of the other professional in the audit. Menggunakan karya auditor lain, tujuan dari ISA tentang pekerjaan auditor grup adalah menentukan apakah akan bertindak sebagai auditor dari statistik keuangan grup atau sebagai auditor keuangan grup untuk berkomunikasi dengan jelas dengan audiens komponen tentang ruang lingkup dan waktu pekerjaan mereka. Nah, si auditor grup ini bertanggung jawab untuk menyatakan pendapat audit tentang apakah laporan keuangan grup memberikan pandangan yang benar dan adil disajikan keuangan yang berlaku. Nah, auditor grup ini bertanggung jawab untuk menentukan pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan informasi keuangan. Nah, tanggung jawab si audit ini kecuali jika standar nasional memungkinkan dan hukum atau peraturan nasional mengizinkan, auditor grup harus membagi tanggung jawab atas opini audit pada laporan keuangan grup tersebut. Nah, sebagai pembagian dan penuh atas opini laporan keuangan grup, auditor grup tidak boleh merujuk ke auditor lain atau laporan auditor keuangan grup lain. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi grup. Grup auditor harus mendokumentasikan dalam kertas kerja dan ada beberapa hal berikut, yaitu analisis komponen, terus ada sifat, waktu, dan luasnya keterlibatan tim, terus ada komunikasi tertulis antara tim, keterlibatan kelompok, dan auditor. Ketika auditor grup menyimpulkan bahwa pekerjaan komponen auditor tidak dapat digunakan dan auditor grup belum dapat melakukan prosedur tambahan yang memadai, auditor grup harus menyatakan pendapat memenuhi syarat karena ada batasan dalam ruang lingkup auditor. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ivoni Jafika dengan NIM 2018-50342. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang communication to expert. Klien harus menulis instruksi kepada pakar yang mencakup, pertama, sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar. Kedua, ada peran dan tanggung jawab masing-masing auditor dan pakar itu. Ketiga, ada sifat, waktu, dan tingkat komunikasi antara auditor dan pakar itu, termasuk bentuk laporan apapun yang akan diberikan oleh pakar itu. Keempat, ada kebutuhan akan ahli auditor untuk mematuhi persyaratan kerahasiaan. Selanjutnya ada communicating with the predecessor exiting auditor. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman yang dengan mendapat informasi tentang fakta atau keadaan yang menurut pendapat akuntan yang ada. Akuntan yang diusulkan perlu mengetahui sebelum memutuskan apakah akan menerima perikatan. Langkah penting untuk mencegah
opini belanja ini ada request permission of client dan ada first time engagement. Meminta izin klien atau request permission of client seperti yang dinyatakan dalam kode etik untuk akuntan profesional. Seorang akuntan profesional dalam praktik publik biasanya perlu mendapatkan izin klien, terutama secara tertulis untuk memulai diskusi dengan akuntan yang ada. Setelah izin klien diperoleh, akuntan yang ada mematuhi permintaan tersebut. Jika akuntan yang ada memberikan informasi, auditor harus memberikannya dengan jujur, tidak ambigu. Jika klien menolak izin auditor yang ada untuk mendiskusikan urusannya dengan auditor pengganti yang diusulkan untuk membatasi apa yang mungkin dikatakan oleh auditor yang ada, bahwa fakta harus diungkapkan kepada auditor pengganti yang diusulkan. Ketika auditor pendahulu atau yang sudah ada menerima komunikasi dari auditor yang baru diusulkan, kesopanan profesional menyatakan bahwa ia harus menjawab. Lebih baik ia menulis, memberi nasihat tentang alasan profesional mengapa akuntan yang diusulkan tidak boleh menerima penunjukan. Jika akuntan yang diusulkan tidak dapat berkomunikasi dengan akuntan yang ada, akuntan yang diusulkan harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mendapatkan informasi tentang segala kemungkinan ancaman dengan cara lain, seperti melalui penyelidikan pihak ketiga atau penyelidikan latar belakang manajemen senior atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari klien. Kedua itu ada first time engagement. Untuk perikatan pertama kali, dalam melakukan perikatan audit awal, tujuan auditor sehubungan dengan saldo pembukaan adalah untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan memadai tentang apakah pertama bukaan pembuka berisi salah saji yang secara material mempengaruhi keuangan periode berjalan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi yang tepat sebagaimana tercermin dalam saldo awal telah secara konsisten diterapkan dalam laporan-laporan keuangan periode berjalan, atau perubahan yang dilakukan dicatat dengan tepat, disajikan dan diungkapkan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada acceptance by the client, the engagement proposal. Ada dua jenis dasar proposal perikatan audit. Pertama ada proposal untuk klien berkelanjutan atau continuing client audit proposal. Proposal klien yang berkelanjutan akan berbeda antara perusahaan, tetapi umumnya membahas hal berikut. Pertama ada tinjauan tentang bagaimana kantor audit dapat menambah nilai, terus bagaimana tim audit, dan bagaimana proposal biayanya. Yang kedua ada klien baru atau new client audit proposal. Proposal untuk mengaudit klien baru sangat penting untuk mengaudit perusahaan, karena klien baru adalah mesin pertumbuhan utama bagi perusahaan. Mendapatkan lebih banyak klien bergengsi adalah keinginan sebagian besar perusahaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Heni Marcella, NIM-nya 2018 50517. Oke, sekarang kita akan membahas tentang menetapkan dan menegosiasikan biaya-biaya yang ada di audit. Seorang akuntan profesional dengan praktik publik dapat mengaudit biaya apapun yang dianggap sesuai. Jadi biaya yang akan diterima oleh seorang akuntan itu sesuai dengan apa yang sudah akuntan itu berikan. Biaya profesional harus merupakan refleksi yang adil dari nilai-nilai layanan profesional yang dilakukan untuk klien dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, tingkat pelatihan dan pengalaman orang-orang yang terlibat dalam melakukan layanan profesional, waktu yang diperlukan, dan tingkat tanggung jawab yang dilakukan pada layanan tersebut. Jadi, semakin profesional seorang akuntan, itu akan dilihat dengan bagaimana cara keterampilan dia, pengetahuan, dan bagaimana cara seorang akuntan tersebut menanggapi kliennya. Biaya tidak terduga adalah pengaturan di mana tidak ada biaya yang dikenakan, kecuali jika
suatu temuan atau hasil tertentu diperoleh, atau ketika biaya tersebut bergantung pada temuan atau hasil dari layanan ini, dapat menciptakan ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar dalam keadaan tertentu. Dari ancaman semacam itu akan bergantung pada faktor-faktor yang ada. Jika ancamannya signifikan, perlindungan diterapkan seperti perjanjian tertulis terlebih dahulu dengan klien sebagai dasar atau imbalan. Komisi dan biaya rujukan. Dalam keadaan tertentu, auditor dalam praktik publik dapat menerima biaya rujukan atau komisi yang berkaitan dengan klien. Misalnya, ketika dia tidak menyediakan layanan spesifik yang diperlukan, bayaran akan diterima untuk merujuk klien yang berkelanjutan ke akuntan profesional lain dalam praktik publik atau pakar lainnya. Menerima biaya rujukan atau komisi semacam itu menciptakan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kompetensi profesional dan perhatian yang wajar. Jika ancaman itu signifikan, yang harus ditetapkan untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Menerima biaya rujukan atau komisi semacam itu menciptakan ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kompetensi profesional yang perhatiannya wajar. Jika ancaman itu signifikan, maka harus diterapkan untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Contoh, perlindungan meliputi mengungkapkan kepada klien segala pengaturan untuk membayar atau menerima biaya rujukan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari klien untuk pengaturan komisi. Surat keterlibatan audit. Surat ini adalah perjanjian antara kantor akuntan dan klien untuk pelaksanaan audit dan layanan yang terkait. Surat ini mendokumentasikan dan mengkonfirmasi penerimaannya atas penunjukan tujuan dan ruang lingkup audit, tingkat tanggung jawab auditor kepada klien, dan bentuk laporan apapun. Surat keterlibatan dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum kepada klien. Dalam litigasi, auditor dapat menggunakan surat perikatan sebagai kontrak yang menyatakan ruang lingkup, tanggung jawab, dan batasannya. Isi dari surat pengikatan. Bentuk dan isi surat pengikatan audit dapat berbeda untuk setiap klien, tetapi mereka harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk lain dari perjanjian tertulis yang sesuai dan harus mencakup tujuan audit informasi keuangan, tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku, referensi ke yang diharapkan dari setiap laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor, dan pernyataan bahwa mungkin ada keadaan di mana laporan berbeda dari yang diharapkan. Referensi undang-undang yang berlaku dan pernyataan etis dan lainnya dari badan-badan profesional di mana auditor mematuhi. Pengaturan mengenai perencanaan dan kinerja audit, termasuk komposisi tim audit. Harapan bahwa manajemen akan memberikan representasi tertulis, kesepakatan manajemen untuk menyediakan bagi auditor draft laporan keuangan dan informasi lainnya yang menyertai tepat waktu untuk memungkinkan auditor menyelesaikan audit sesuai dengan jawaban yang diusulkan. Perjanjian manajemen untuk memberitahu auditor tentang fakta-fakta yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Kerangka laporan keuangan. Bentuk mengungkapkan pendapat oleh auditor akan tergantung pada kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku dan hukum atau peraturan yang berlaku. Auditor dapat memiliki tanggung jawab komunikasi dan perlaporan tertentu lainnya kepada pengguna, manajemen,
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, atau pihak di luar entitas, sehubungan dengan hal-hal yang timbul dari audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih.